Mari Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sorry banget live-nya aku hentikan tadi karena ternyata kita kena copyright setelah kita tonton reaction trailer Craven Dancer dan juga Madam Web. Bodo amat lah ya. Kesel banget gue ketika pas enak-enak mau diskusi bareng kalian tiba-tiba lah layar hitam semua. Pinter ya. Jadi kita akan bahas mengenai MCU dan SSU yang akan terkoneksi di sini. Jujur, ini berita yang sangat gue tunggu banget, apalagi kalau udah berhubungan banget dengan Spider-Man. So kita akan langsung bahas aja di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So mari Booster, let's break down this video. Oke, MCU dan SSU itu ya, literally mereka tuh hanya pinjam karakter Spider-Man aja dari pihak Sony agar supaya Spider-Man ini bisa lanjut ke momen Kang Dynasty, bisa lanjut ke Secret Wars ataupun ke beberapa film solo Spider-Man yang akan siap digarap oleh Marvel Studios lagi. Jadi Spider-Man ini akan mendapatkan 6 film baru ya di MCU nanti seperti itu. Jadi Tom Holland udah banyak banget project nih. Dan kalau kita sambungkan kepada beberapa project SSU yang akan siap dirilis di tahun 2024, yang dimana tahun depan itu akan menjadi tahunnya SSU untuk segera merilis berbagai macam project-project mereka seperti film ketiga, Madam Web, bahkan sampai Craven Dancer ya. Jadi udah ada 3 project SSU. Ditambah lagi kita akan mendapatkan film Deadpool ketiga yang akan siap tayang pada bulan Mei tahun 2024. Jadi literally tahun depan juga akan bertemakan banyak banget tema multiverse Marvel yang akan siap mereka explore untuk tahun depan. Oke. Nah, tapi sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana caranya agar MCU ini bisa terkoneksi dengan SSU. Sebenarnya kita udah pernah lihat hal ini ketika si Vulture ketarik ke dalam Sony Spider-Man Universe, yang dimana itu diakibatkan oleh mantranya si Doctor Strange ketika dia udah menutup semua portal multiverse. Alhasil efek sampingnya adalah dia nggak sengaja menarik beberapa orang untuk masuk ke dalam SSU, dari MCU ke SSU. Jadi itu udah sebagai multiverse of madness yang banget ya kalau kita sambungkan kepada project Doctor Strange ini. Dan ketika Vulture udah ketarik, akhirnya dia minta tolong kepada si Morbius untuk melacak Spider-Man, bahkan mereka akan bersatu untuk membunuh Spider-Man. Padahal situ kacaunya adalah Morbius itu belum tahu siapa itu Spider-Man, dan kita nggak pernah tahu siapakah Spider-Man yang ada di SSU. Apakah versi Tobey Maguire kah atau Andrew Garfield kah? Tapi kalau dari penuturan gue ya, gue lebih suka kalau si Spider-Man-nya adalah si Andrew Garfield. Karena apa? Secara umur dia tuh udah sama banget dengan si versi Craven Dancer dan juga si beberapa villain yang udah digarap oleh Sony seperti Venom, si Morbius, Craven. Literally kan mereka umurnya kan udah sekitaran 30-an ya, dan itu udah cocok banget dengan aktor Andrew Garfield yang dimana dia udah menjadi Spider-Man versi dewasa. Dan ketika itu akan ditampilkan, gue yakin pastinya hasilnya akan lebih pecah. Sebenarnya ceritanya agak sedikit lebih dark ya, tapi ketika di MCU dia agak jauh lebih terang karena kan ya literally semua umur udah pernah lihat pak seperti itu. Makanya itu udah membedakan banget sih antara mereka berdua ini. Tapi kalau misalkan Andrew Garfield yang akan kembali, ini gue udah ada teori liar lagi sih yang dimana gue udah lupa banget mau menyampaikan ini di video sebelumnya, bahwa kalau Spider-Man Andrew Garfield ini akan kembali kepada SSU, berarti asumsi kita itu udah benar semenjak di ending No Way Home, dimana ketika Andrew Garfield ini akan dikembalikan ke universe asalnya, ternyata dia nggak balik, ternyata dia tuh juga nyasar ke SSU, dimana dia itu udah bertemu dengan universe yang hampir sama seperti dirinya. Cuman dia melihat universe ini udah nggak mengenal dia lagi sebagai Peter Parker gitu. Jadi kayaknya Spider-Man yang akan ditelusuri oleh Sony adalah universe yang sama, tapi Spider-Man adalah si Andrew Garfield, si Peter Parker ini seperti itu. Makanya itu akan membuat tema multiverse ini jauh lebih bagus lagi, bahkan jauh lebih kompleks lagi ya. Karena ini gua juga mau tanya kepada kalian nih, siapa sih yang gak pusing ketika nonton Loki season kedua
Jujur loh, gue sampai sekarang tuh masih pusing ketika nonton Loki sampai sekarang tuh kalau gue mau rewatch ya anjir astaga lah. Gue gak kuat loh ketika tema multiverse yang jauh lebih kompleks, tapi itulah yang membuat kita sebagai para fans tuh jauh lebih jam cinta terhadap project yang satu itu. Makanya ini gue juga mengharapkan banget untuk Madam Web ya dengan tema multiverse yang akan sampaikan. Ayo dong, bisa kok lebih jauh lebih kompleks, bahkan jauh lebih sulit ketika kita akan dihadapi dengan tema multiverse yang satu ini. Nah, ini buat yang kemarin tanya ya, Bang, apakah Loki dan Madam Web itu sama? Literally mereka tuh kalau kita ukur secara status quo, mereka itu sebenarnya sama. Cuman bedanya kalau Madam Web itu hanya mengawasi berbagai macam universe yang ada Spider-Man-nya doang, dan itu hanya terhubung dengan Spider-Man-nya aja di Web Slice of Life. Tapi kalau si Loki, karena dia itu lebih kompleks lagi dan dia jangkauannya juga lebih luas, maka dia udah mengawasi berbagai macam timeline multiverse Marvel banget ya. Jadi dari Secret Timeline ke Blast Timeline dia jadikan satu, alhasil dia udah menjaga semua berbagai macam timeline yang ada. Dan gak ada tuh yang namanya aksi-aksi pro dari TVA. Jadi TVA yang awalnya mereka tuh hanya menjaga Secret Timeline, sekarang berubah menjadi menjaga Secret Timeline dan juga Blast Timeline yang ada, sehingga aksi mereka untuk prune semua berbagai macam varian dari yang udah mereka tangkap tuh udah nggak mereka lakukan lagi karena udah baru semuanya seperti itu ya. Kalau ditanya manakah lebih kuat ya pastinya si Loki sih, karena Loki itu udah jangkauannya udah luas banget, apalagi dia udah menjaga semua timeline kok. Jadi kalau kita ukur status quo ya lebih tinggian si Loki gitu. Jadi kalau Loki udah menjadi the god of multiverse untuk sekarang ini ya, yang dimana levelnya udah seperti kayak What the Watcher. Nah, di video kemarin tuh udah pernah gua bahas kalau misalkan Loki dan The Watcher ini akan membentuk Avengers Multiversal, yang dimana itu kemungkinan akan terjadi di What If season kedua kemarin, yang dimana What If itu ada sebuah adegan ketika si tangan yang keluar dari portal hijau itu akan menolong si Captain Carter yang sedang membawa tongkatnya Loki, yang dimana tongkat ini udah pernah kita lihat dalam Avengers pertama ketika dia akan diberikan tugas untuk menginvasi bumi, yang dimana si Loki ini udah kerjasama dengan Thanos, yang dimana dia akan membawa semua pasukan Chitauri ke planet bumi di event Avengers tahun 2012. Makanya ketika gua ngelihat scene itu, gua udah berpikir berarti Captain Carter ini adalah anggota pertama yang akan diangkat oleh Loki untuk menjadi anggota pertama Avengers Multiversal ya, seperti itu. Jadi udah ada beberapa tim Marvel yang akan diassemble sini, ada yang Avengers, ada Avengers Multiversal, dan juga ada beberapa anggota Avengers yang mungkin akan dibentuk oleh Marvel Studios ini. Kita belum tahu ya apa jadinya, tapi so far kita tunggu aja, oke? Nah, oke, kita comeback lagi kepada berita MCU dan SSU ini, kalau mereka akan terkoneksi. Ya, seperti itu sih kalau yang gua lihat ya. Nah, kemarin juga ada berita yang mengatakan bahwa Venom ketiga ini akan menjadi film terakhirnya dari Tom Hardy sebagai Eddie Brock alias Venom. Nah, kita omongkan ini adalah sequel terakhir, oke? Ini adalah sequel terakhir. Bisa jadi Venom akan ketarik ke SSU yang utama untuk membentuk sebuah aliansi bersama dengan Morbius dan juga Vulture, yang dimana mereka akan memburu Spider-Man. Yang di situ udah jelas kalau Venom udah pernah ketemu sama Spider-Man yang udah dia lihat dalam Venom 2 Let There Be Carnage post credit scene-nya, ketika dia udah melihat kalau Spider-Man udah ditangkap identitas aslinya bahwa dia adalah Peter Parker. Nah, bisa jadi dengan petunjuk yang udah ia dapat dari MCU, ketika dia udah kembali ke SSU, dia akan mencari sosok Peter Parker yang akan ia temui di film ketiga nanti. Jadi itu akan nyambung kepada beberapa project SSU sebelumnya, seperti itu ya. Jadi titik terangnya udah dirapikan kembali oleh Kevin Feige, yang dimana kalau kalian udah tahu ya, Kevin Feige selain dia akan mengurus MCU, dia juga mengurus SSU, karena setelah dia udah melihat perkembangan Morbius, filmnya Morbius yang bisa dibilang itu gagal di pasaran, alhasil Kevin Feige akan mengambil alih kursi produser dari Sony untuk mengkondisikan antara MCU dan juga SSU jauh lebih kompleks lagi, seperti itu ya. Makanya gue juga mengharapkan banget itu akan terjadi sih, oke? Tapi kalau kita ngomongin soal Madam Web kembali ya, yang dimana itu udah menghadirkan 3 Spider-Woman ya. Coba kalian perhatikan, Madam Web dia akan menampilkan 3 varian Spider-Man varian, itu ada Spider-Girl dan juga Spider-Woman.
kalau kita bandingkan dengan No Way Home juga sama loh. 3 Spider-Man, 3 Spider-Woman, udah klop. Jadi mereka udah memiliki tema multiverse masing-masing antara Disney dan juga Sony. Nah, untuk kasusnya Sony gimana nih? Gue pengen tahu bagaimana hasilnya, karena kalau kita udah ukur secara cerita, untuk Sony itu mereka kan udah pernah merilis Spider-Man Across the Spider-Verse ya, yang dimana tema multiverse yang mereka tuh juga digambarkan lebih jelas di situ bahwa ya kalau mereka akan mengubah masa lalu, maka masa depan juga akan berubah juga. Nah, itu konsepnya juga akan seperti butterfly effect ya kalau kita udah lihat secara ilmu fisikanya ya. Dan juga kalau misalkan SSU akan mengambil tema seperti itu, gua sih nggak masalah. Alasnya kita akan bisa melihat banyak banget varian-varian Spider-Man seperti yang udah kita lihat dalam Spider-Man Across the Spider-Verse. Tapi sayangnya kemarin tuh kalau Across the Spider-Verse akan dibuat lebih live action, gue yakin pasti bakal lebih pecah, Pak. Tapi karena itu berhubung itu adalah animasi, jadi kita ambil aja referensinya mungkin dari situ ya. Jadi mungkin web slice of life seperti udah kita lihat dalam Across the Spider-Verse ini, yang dimana Miguel O'Hara itu menunjukkan lokasi tersebut, kemungkinan Madam Web juga akan mengalami hal yang sama. Nah, bisa jadi ada pertemuan antara Miguel O'Hara dengan si Madam Web. Nah, gue punya teori ini kalau kita sambungkan kepada ending dari Across the Spider-Verse, ketika Miguel akan mencari keberadaan Miles Morales, yang dimana dia itu udah nyasar ke universe lain, alhasil dia akan minta bantuan kepada si Madam Web untuk mencari keberadaan Miles Morales. Ya, jadi ini udah lebih gila lagi sih, karena kan literally yang tahu universe itu kemana kan si Miguel kan. Jadi kayak Miguel bakal ceritanya ke situ sih, dengan menghadirkan si Madam Web ini yang akan segera diperankan oleh Dakota Johnson. Nah, ini juga sekalian udah menjawab beberapa pertanyaan yang udah muncul di sosmed gua, yang banyak banget mengatakan, kok Madam Webnya nggak tua sih, kok dia masih muda, kok dia masih remaja banget ya. Kalau soal itu, kalau soal aging ya nggak usah diprotes lagi sih, karena kita udah lihat lebih gila lagi di Spider-Man MCU, di mana On May-nya yang udah kita lihat dia tuh adalah orang tua yang sangat baik hati, umurnya udah 60, bahkan dia tuh masih ngerawat si Peter, dan dia hidup bersama dengan Uncle Ben yang jauh lebih romansa ya. Ternyata di MCU dia dibuat lebih muda, yang dimana umurnya itu sekitaran umur 40 sampai 50 tahun lah untuk si On May versi MCU yang diperankan oleh Marisa Tomei. Makanya apa ya, bisa dibilang kalau soal aging sih gua nggak masalah ya, asalkan acting dan juga ceritanya juga lebih masuk akal aja, seperti itu ya. Oke, kalau kita sambung kepada beberapa project yang lain lagi selain dari Secret Wars dan juga Madam Web, ya dari What If season kedua itu sih. Nah, gue curiga kalau What If season kedua ini dengan menghadirkan berbagai macam multiverse alternatif, di endingnya mungkin akan diperlihatkan bagaimana Loki ini akan menyatukan mereka semua. Ini seperti kayak di Easter egg di What If season kedua, yang dimana di ending episode ketika si The Watcher itu akan berhadapan langsung dengan si Ultron Infinity, dia itu langsung merekrut berbagai macam tokoh-tokoh dari What If scene pertama ini, diassemble, akhirnya mereka ditugaskan untuk membunuh si Ultron Infinity ini ya, seperti itu. Maka dari itu kayak konsepnya bakal jauh lebih sama ke situ, cuman agak sedikit lebih kompleks aja, yang dimana tujuan mereka ini adalah untuk mengalahkan semua varian-varian dari Kang the Conqueror alias Council of Kang lah ya, kalau kita lihat ya. Makanya mungkin ya di ending nanti mungkin akan di reveal beberapa varian Kang yang lebih berbahaya dari Kang utama. Kan kita selama ini kan belum tahu kan siapa Kang utamanya. Yang kita lihat dalam Quantumania itu masih varian, karena itu udah di-confirm dalam Loki scene kedua di ending, ketika si Mobius udah mendapatkan file mengenai varian Humans yang lebih berbahaya di Earth 616, itu akhirnya bisa dituaskan oleh Ant-Man dan juga The Wasp di Quantumania. Makanya dengan hadirnya beberapa varian Kang ini, kemungkinan kita akan melihat banyak banget ancaman-ancaman dari Kang the Conqueror yang akan lebih brutal lagi ketimbang di film sebelumnya ya, seperti itu. Oke. Ya, itu sih mengenai terkoneksinya antara MCU dan juga SSU, dimana kita ada beberapa tokoh yang bisa terkoneksi, ada Loki, ada Madam Web, dan juga ada beberapa karakter Marvel yang akan segera dipersiapkan oleh MCU yang akan mengambil tema Spider-Man juga, Pak ya. Oke, dan gua harapkan sih ya Spider-Man Andrew Garfield bisa kembali lagi dengan projectnya,
Kalau Tobey Maguire mending jangan deh, karena kalau Tobey Maguire itu udah ditutup bagus dengan trilogi utamanya. Jadi kalau misalkan dia akan balik sih bisa boleh di momen Secret Wars ataupun Kang Dynasty, yang dimana katanya dia akan menjadi leadernya untuk semua para superhero Marvel multiversal nanti, bersama dengan si Wolverine alias yang akan diperankan oleh si Hugh Jackman nanti, seperti itu ya. Tapi so far kita akan lihat bagaimana plan dari Marvel Cinematic Universe yang akan siap digarap oleh mereka. Oke. So, itu cuma mengenai penjelasan kita untuk MCU dan SSU yang akan segera terkoneksi di masa depan MCU mendatang. Oke. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian gimana untuk soal SSU ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Apalagi ini buat kalian mungkin ya. Mungkin kalau kalian pengen bahas mengenai SSU, apa film SSU kesukaan kalian, dan bagaimana aja teori kalian yang mungkin kalau kalian ingin berpendapat, maybe tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti akan gue bacakan satu persatu, oke? So, itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ya, di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung kepada membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!